Jumpa lagi dengan saya Ape, seperti biasa di channel yang sama, Ape Channel 77. Kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial sekaligus mereview satu buah bahan lumut Sungai Dare yang kalau dari prediksinya ini bisa jadi kumbang jati atau total seledri. Nah, inilah nanti yang kita akan bikin tutorialnya, pengosokannya dari bahan sampai nanti selesai. Ini ya teman-teman. Dan sebelum saya lanjutkan videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Aktifkan tombol notifikasinya. Selanjutnya kita simak video selanjutnya. Selamat menyaksikan. Sekarang saya sudah berada di mesin untuk memotong ini bahan yang saya tunjukkan tadi. Ini satu buah atau satu piece bahan lumut Sungai Dare, prediksinya atau kumbang jati atau total seledri. Dan selanjutnya kita akan membuang ini bagian yang lumut matinya nih, seperti ini nih ya. Ini kita buang nanti dengan menggunakan ini mesin potong. Sekarang kita buang dulu, kita hidupkan mesinnya. Yuk kita lihat bagaimana cara pengolahan bahan Sungai Dare. Sekarang mesinnya sudah hidup, kita buang bagian sininya dulu. Ini yang mati ya. Airnya terus berjalan mengalir. Setelah itu kita gesek sekelilingnya ini dengan menggunakan samping mata pisau, biar kelihatan nanti mana ada yang retak atau ya apa tali air. Kita kupas sekelilingnya ini dulu macam ini. Pisau, hati-hati. Nah, mata besar, satu pengkal. Kelihatan ini ya, itu lemut-lemut halusnya, kelihatan itu. Prediksinya kalau tidak kumbang jati, kalau enggak nanti jadinya total seledri. Di sebelah lagi kita nanti bahannya prediksi saya jadinya ini panjang 25, lebar sekitar 16 atau 17 nanti. Yang ketebalannya paling tebal ini 10 mili yang tinggal. Nah, kita kupas sampingnya ini. Dan untuk membelah bahan diutamakan sediakanlah dulu satu buah senter untuk melihat garis-garisan retaknya, karena kalau di senter lebih jelas nanti kelihatan retak-retak dari batu ini. Ini semacam ini ya, senter. Jadi kelihatan nanti ada retak apa enggak. Nah, alhamdulillah ini barangnya bagus, lumayan super. Selanjutnya ini sudah aman, tidak ada lagi di kulitnya. Sekarang kita cari apa adakah retak yang fatal apa enggak. Nah, sini ada satu, mungkin bisa hilang dalam.
pemulaan di sinilah kuncinya, pemulaan yang pertama ini. Nah, ini mungkin bagian atasnya sebelah sini. Semoga aja nanti ini udah ring kita sediakan, semoga aja nanti masuk ke dalam ini ring. Sekarang yuk kita bentuk di pola dengan mesin potong ini dulu. Yuk kita pola, kita hidupkan mesin dulu yuk. Nah, sudah hidup mesin potongnya, pola. Nah, ya, hasilnya ini memuaskan dari bahan-bahan yang saya bikin tutorial sebelumnya. Terburu-buru teman-teman kalau ini udah kelihatan tata lumutnya ini ya teman-teman. Lumut yang atasnya yang mana kira-kira yang bagus, kita masih saya juga agak ragu ini mana yang bagus sebelah atasnya. Bintik hitam, nah ini bintik hitam yang kelihatan. Ini bintik hitam ini bukan toto lumutnya, ini bintik hitam. Ini baru toto lumutnya yang hijau-hijau itu. Kita buang dulu bintik hitamnya. Usahakan sebersih mungkin. Alhamdulillah berlebih dia dari yang kita targetkan. Semoga hasilnya maksimal nanti ya teman-teman. Pelan-pelan menggunakan pin potong. Kalau teman-teman punya bahan, usahakan dibuat air harus dia terus biar kelihatan bahannya. Ini harus berhati-hati sekali memulainya, jangan sampai salah. Sama pengolahan hasilnya nanti. Nanti
ukuran 25, panjang dan lebarnya 16. Dapat di sini. Inilah hasilnya ya teman-teman. Kita matikan dulu mesinnya. Ini hasilnya. Tinggal nanti kita gosok menggunakan batu gerinda. Tahap selanjutnya. Untuk pemulahan dasar dan pemotongan cukup sampai di sini. Selanjutnya kita lanjutkan ke video penggosokan dengan batu gerinda. Inilah hasilnya setelah saya pola kasar dengan mesin potong. Selanjutnya kita berpindah ke video penggosokan. Yuk kita ikuti selanjutnya videonya. Sekarang saya berada pas di depan mesin untuk pengolahan dengan batu gerinda. Inilah hasil bahan yang sudah kita pola kasar tadi menggunakan mesin potong. Selanjutnya kita bentuk menggunakan batu gerinda. Ayo kita gosok, kita lanjutkan videonya buat teman-teman yang ingin menyaksikan. Jangan lupa subscribe-nya dan tombol notifikasinya jangan sampai lupa diaktifkan biar tidak ketinggalan video-video dari saya. Yuk kita lanjutkan menggosokkannya. Selamat menyaksikan. Jangan lupa air. Jadi biar nggak berdebu kita kasih air. Ini batu yang kita pola tadi menggunakan mesin potong. Selanjutnya kita gosok dengan batu gerinda. Saya dapat hasil yang lebih bagus. Kita bentuk dulu bagian bawahnya yang sudah kelihatan rapinya nanti. Kita bentuk bagian bawahnya terlebih dahulu. Ikatnya dulu. Bagian yang bagusnya sebelah lubang ambil dulu ya. Nah ini bagian lubang yang banyak sebelah sini. Ini agak polos, ini banyak lumutnya. Inilah kita utamakan ambilnya sebelah sini dulu. Ambil bagian yang terbagusnya. Untuk penggosokan dengan batu gerinda ini kita tidak boleh terburu-buru menggosoknya biar mendapatkan hasil yang bagus. Kita gerinda dulu sekelilingnya biar tambah halus permukaannya, jadi kelihatan nanti mana yang akan kita ambil bagiannya. Ini sudah mulai kelihatan lumut-lumutnya, tapi tidak begitu banyak ya teman-teman. Tidak begitu banyak lumutnya di sini. Kalau dari prediksi ini nggak meleset kayaknya di foto seledri. Kalau untuk lubang jati warna hijaunya kurang kuat. Contohnya ini jatuhnya ke foto seledri. Bawahnya kita ulang lagi. Penggosoknya tidak perlu terburu-buru. Nanti dapat hasil yang bagus. Nah, begini ya. Nah, sini kita banyakkan uangnya. Maka dapat 25 kali 16 ini baru. Terus kita ganti ikatnya dulu ya. Ambil ikat yang lain. Baru masuk ke ini ya. Kita potong. Kayaknya masuk ke sini. Sini lah kita bikin ya.
kalau menggosoknya langsung dicarikan ring atau ikatannya biar nanti tidak susah mencari ringnya, biar tidak lagi batunya dirubah-rubah. Terkecuali kita mau membikinkan ringnya dari perak atau suasa, itu tidak salah. Tapi kalau ingin pakai ring titanium lebih bagus ringnya kita carikan dulu. Dipraktekkan langsung. Nah, caranya gosok batu lumut Sungai Dare. Ini kita pasangkan di sini dulu, teman-teman. Nah, siap. Pasang ringnya. Jenuh dan membosankan. Kecocokan ini memakan waktu. Kalau untuk di tahap batu gerida ini bisa memakan waktu kurang lebih 10 menit. Tadi di pemotongan dengan mesin potong kurang lebih tadi 10 menit kira-kira tadi. Lebih 10 menit. Tutup lagi. Hampir selesai. Ya, ini teman-teman hampir selesai. Tali airnya. Setelah kita gosok dengan batu gerida ini, tahap selanjutnya kita poles menggunakan plas kasar terlebih dahulu untuk menghilangkan baret-baret atau goret-goretan yang bisa menggosok dengan batu gerida ini. Kita ganti lagi ikannya biar menghilangkan kaki.
amplas kasar. Nah, yuk, kita lanjutkan dengan amplas kasar. Kita lanjutkan ke video selanjutnya. Nah, sekarang kita akan mengamplasnya ini batu dengan amplas kasar. Setelah tadi kita gosok menggunakan batu gerinda. Yuk kita hidupkan mesinnya. Kita gosok sama sekali bagian telapak batunya sampai licin, biar hilang bekas gosokan dari batu gerinda tadi. Ini menggunakan amplas kasar terlebih dahulu. Balik dulu amplasnya sudah kan. Balik dulu amplasnya pelan-pelan. Amplasnya untuk teman-teman jangan terburu-buru biar mendapatkan hasil yang sempurna. Kita balikan santai-santai. Atau nanti teman-teman saya ada yang niat juga untuk gosok batu, bisa dicontoh yang saya kerjakan ini. Kita lanjutkan pengamplasannya bagian atas atau bagian punggungnya. Amplasnya satu lagi kayaknya nih masih agak dalam, tidak terangkat dengan amplas yang ini yang bekas. Pasang amplas baru satu lagi kayaknya. Pakai yang baru. Tambah amplasnya satu lagi, kita pakatkan dulu, jangan terburu-buru teman-teman. Ikatnya juga harus hati-hati, jangan sampai lepas karetnya kena mata. Bisa mata kalau kena jepret. Nah ini sudah kita ikat. Yuk kita ulang
selanjutnya kita poles menggunakan amplas yang lebih halus. Yuk kita lanjutkan pengamplasannya dengan yang amplas halus. Sekarang kita lanjut proses pengamplasan dengan amplas yang lebih halus. Kita hidupkan mesinnya. Poles bagian atasnya terlebih dahulu. Ini kita poles menggunakan amplas yang halus. Pengamplasan halus ini tidak memakan waktu yang begitu lama. Nah, kita cuma menghilangkan baret-baret dari yang setelah diamplas kasar tadi. Dengan menggunakan amplas halus tidak begitu lama. Nah, kayak penggerindaan dengan lembu gerinda dan pemolesan dengan amplas yang kasar. Nah, sudah siap untuk bagian atasnya. Kita poles bagian atasnya. Selanjutnya kita amplas bagian bawahnya. Bawahnya belum. Kita matikan mesinnya dulu. Batunya ya, kita balik, ini amplasnya. Ikat kembali. Aplikasikan dulu ya teman-teman. Nah, nanti baru kita pakai lagi amplasnya. Sekarang bagian bawahnya lagi. Itu bagian bawah belum kita amplas halus ya. Lanjut. Dan bawahnya. Teman-teman yang ingin mencobanya menggosok batu di rumah, silahkan bisa dipraktekkan sambil menonton tutorial ini. Kalau nanti ada yang ingin buka usaha gosok batu aki, bisa dipraktekkan langsung di rumahnya masing-masing sambil menyaksikan video dari saya. Ini sekarang tahap pengamplasan dengan amplas halus. Hampir selesai. Setelah ini masuk tahap yang terakhir, yaitu finishing atau pempolesan dengan serbu hitam. Kita bagian tambah sedikit lagi, biar tambah manyus, biar tambah licin, biar tambah yahut. Ini dia. Saya kalau dapat bahan yang bagus-bagus kayak ini, ngasahnya pun semangat. Sudah terbayang angka-angkanya. Ini jadinya ya. Ini setelah digosok menggunakan amplas halus. Selanjutnya tinggal
finishing atau pemolesan dengan serbu intan. Nah ini alhamdulillah jadinya cukup bagus. Yuk kita lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu pemolesan atau finishing dengan serbu intan. Dan inilah tahapan terakhir, yaitu kita poles menggunakan serbu intan. Oh biar lampunya lupa dihidupkan teman-teman. Nah kita hidupkan lampunya, terang kelihatan. Ini serbu intannya atau disebut juga orang diamond powder. Kita ambil, kita gosokkan dulu ke ini part pemolesan atau finishing yang terakhir menggunakan serbu intan. Mana batunya tadi? Batunya tadi kita gosok menggunakan serbu intan. Kita tekan mesinnya ya. Sekarang ditekan pelan-pelan, jangan kelewat kuat ya teman-teman, karena kalau kelewat kuat nanti dia memutih nih batu semacam ada berkapur. Jadi menekannya tidak perlu kuat-kuat, santai aja, alon-alon, yang penting rata kena permukaan batunya. Nih batunya pelan-pelan kita gosok. Ini santai, alon-alon. Ini tidak perlu terburu-buru. Bagian atasnya lengkap dengan kain lap. Tengok dulu masih ada yang beres atau tidak, masih ada di tengah sedikit yang belum kena. Ini hasilnya alhamdulillah. Sudah lama tidak berjumpa dengan batu-batu yang super atau yang bagus semacam ini. Kita gabungkan videonya dari mulai pemotongan pola kasar di atas mesin potong tadi, lanjut terus berlanjut di penggosokan dengan batu gerinda dan pengamplasan yang kasar dengan yang halus, dan yang ini yang terakhir finishing menggunakan serbu intan. Ini kita lap lagi. Sudah selesai, ini yang bagian atas. Sekarang bagian bawahnya. Bawahnya terus lagi, alon-alon, jangan buru-buru, jangan pelan kelewat tekan. Nanti kalau kelewat panas dia memutih semacam ada berkapur itu batu. Itu kelewat panas, jadi menekannya jangan kelewat kuat. Alon saja, pelan-pelan, yang penting hasilnya bagus. Kita santai, nah hampir selesai. Atau mungkin akan kita ulang lagi menggosoknya bagian atas, kita tambah lagi nanti serbu intannya sedikit lagi biar tambah kinclong, biar tambah mantap. Biar kita ulang lagi, tambah serbu intannya sedikit lagi. Di sini pelan, masukkan, tutup lagi. Yuk digosok lagi, yuk hidupkan mesin. Nah kita gosok pelan-pelan, alon-alon biar tambah mantap. Setelah ini akan kita ukur berapa ukuran ini batu, panjang, lebar, dan ketebalannya menggunakan stigma digital. Jadi nanti keluar langsung ukurannya. Ini sudah selesai tahap finishing atau tahap akhir. Mantap ini teman-teman.
kelihatan lumut-lumutnya di dalam. Nah, sekarang kita ukur menggunakan stigma digital. Inilah stigma yang biasa saya gunakan untuk mengukur batu. Ya, kita hidupkan dulu, nanti akan keluar ada angka-angkanya gitu. Ya, 0, kita bikin 0 lagi ya. Ini 0, ini batu yang kita gosok tadi, kira-kira panjangnya ukur dulu. Ya, ini panjangnya 5,2 dan lebarnya ya kita bikin dulu 0 dulu, dan lebar ini lebarnya 17,1. Dan ketebalannya ya kita bikin 0 dulu ini ya. Dan ketebalannya kira-kira tidak begitu tebal, 8,2. Jelaskan 8,2 ketebalannya. Ini 8,2. Nah, itulah untuk ukuran batunya. Perhatikan lagi stigmanya. Itulah batu yang kita gosok hari ini. Nah, ini hasilnya. Ini kita lap dulu biar hilang kena minyak tangan saya. Nah, ini dia. Ini panjangnya tadi 25, sekian, lebar 17, sekian, dan tebalnya 8, sekian. Lupa saya. Nah, cukup sekian dulu tutorial batu Sungai Darenya hari ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang telah menyaksikan video saya dari awal. Itulah tadi tutorial yang sudah saya buat tentang pengolahan bahan lumpur Sungai Dare dari bahan sampai menjadi sebuah batu cincin. Dan terima kasih buat teman-teman yang telah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Salam game lover.